Halo, mau sedikit cerita lagi tentang pengalaman customer di sini. Jadi waktu itu pernah ada customer bertanya atau cerita, Bang, gue kenapa ya kalau minum kopi itu perut kerasanya sakit gitu, gak enak tuh, atau mual gitu jadinya. Gue suka banget minum Nice. kopi gitu. Kalau nggak ngopi tuh ngantuk. Nah kebetulan gue ngopi di sini tuh perutnya nggak sakit gitu, enak aja gitu. Nah kemarin gue ngopi kok sakit ya, ada gue beli gitu di tempat sakit gitu ngopi perut gue sampai seharian itu gua tuh sakit perutnya. Nah, jadi udah kayak suruh minta resep ke dokter. Jadi sebenarnya bisa di ini bisa dijelasin sih yang berdasarkan yang gua tahu ya. Jadi ada yang namanya kafein. Itu salah satu faktor yang memicu asam lambung naik. Biasanya kadar kafein yang paling tinggi itu ada di biji kopi jenis robusta. Mana biji kopi dengan kafein paling rendah kadarnya itu ada Excelsa. Excelsa itu paling rendah. Terus yang kedua itu ada Liberica. Terus yang ketiga itu ada Arabica. Yang keempat itu ada Robusta. Memang biasanya di kita itu di negara kita ini yang paling banyak digunakan itu Robusta sama Arabica. Biasanya di kedai kopi itu mereka itu biasanya membuat house blend itu campuran antara Robusta dengan Arabica. Biasanya Robusta 50% atau Arabica 50% atau Robustanya 20%, Arabicanya 80% atau sebaliknya. Atau ada juga yang full Robusta. Kebetulan kita di sini juga pakai house blendnya full Arabica semua. Nah, jadi itu tuh yang mempengaruhi dari faktor jenis biji kopi. Robusta itu 50% kadar kafeinnya itu lebih tinggi daripada Arabica. Terus yang kedua, proses roasting. Proses roasting itu mempengaruhi kadar kafein. Ya, semakin light, dia kadar kafeinnya akan semakin tinggi. Semakin dark, itu kadar kafeinnya akan semakin rendah. Tapi memang kalau prefer gua kan sih medium karena rasa dari biji kopinya tuh masih ada gitu. Kalau dark roast apalagi French roast itu rasanya cuma pahit doang biasanya. Nah terus yang ketiga itu ada proses pasca panen, itu ada natural, wine, honey, full wash. Nah itu mempengaruhi juga tuh kadar kafein. Proses fermentasi itu bisa mengurangi kadar kafein gitu. Bisa lebih rendah kadar kafeinnya. Jadi proses wine itu ternyata kadar kafeinnya tuh lebih rendah tuh. Itu ada jurnalnya tuh. Habis itu udah sih, habis itu yang gue tahu sih itu sih. Terus mungkin tambahan sih susu, faktor susu. Sebenarnya susu itu bisa bisa penetralisir kafein, asam lambung, bagus. Tapi ada beberapa orang itu yang reaktif malah terhadap susu, terutama terhadap laktosanya. Nah, itu akan memicu GERD tuh jadinya tuh. Nah, baiknya memang kalau dia sudah tahu hal ini, jangan menggunakan susu, cukup minum kopi biasa aja, americano, ya boleh pakai gula dikit atau lebih baiknya nggak usah pakai gula. Ya, itu sih baiknya minum kopi sesuai dengan apa yang lo Nice. kenali.